Puyang Candi, Puyang Sau. Keganjilan sehingga itu terdengar bunyi gong yang sangat kuat sampai Jikoyong tuh dia tuh serasa tidak nampak tanda loh. Seumur hidup aku walaupun hari hujan deras belum pernah itu berisi aja. Ternyata Puyang Candi itu ada makam kayak gitu loh. Memang istilah kata sisa-sisa peradaban kuno di sini kayak. Gali lah setengah meter lebih lah kan. Batu segi 4 itu 20 kali 20. Bekas candi berarti di sini bukan tempat sembarangan. Kalau di agama Hindu mungkin tempat pemujaan gitu. Kopi kan bahasa kami memang ada deh istilah penemuan sini kan. Seperti itu kaki ayam itu. Nah dia berjalan kayak ini lah. Nah, berbunyi cit ini. Pas dia matang nih lah kan. Pas dia manggil mak itu hilang, langsung hilang. Pemirsa, sebuah peradaban tua di wilayah Provinsi Sumatera Selatan selalu berada di tepian Sungai Besak. Setiap peradaban Besak selalu menyimpan sejarah yang menarik nian untuk diungkap. Nah, di petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan kali ini, kami nak nelusuri suatu lokasi situs candi yang berada di tepian Sungai Musi, tepatnya di muara Sungai Batanghari Leko, yaitu situs Candi Teluk Kijing. Situs Candi Teluk Kijing terdapat di wilayah Desa Teluk Kijing Duo, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Nama Teluk Kijing Dewe terdiri dari dua suku kata, yaitu Teluk dan Kijing. Teluk dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti bagian laut atau sungai yang menjorok ke darat. Sedangkan Kijing ialah nama hewan sejenis kerang yang hidup di sungai dan banyak ditemukan di dasar Sungai Musi wilayah ini, sehingga desa ini dinamakan Teluk Kijing. Lokasi situs Candi Teluk Kijing terletak di dekat pertemuan kedua sungai, yaitu Sungai Musi dan Sungai Batanghari Leko, atau yang biasa disebut warga sekitar Muare Batalke. Muare Batalke ditempati beberapa rumah penduduk. Sedangkan situs Candi Teluk Kijing berada lebih kurang 100 meter di belakang perumahan penduduk yang ada di tepian Sungai Musi. Lokasi situs Candi Teluk Kijing dianggap sakral atau dikeramatkan. Warga di sekitar nyebutnya keramat Puyang Candi. Menurutnya, di lokasi ini sering terdengar bunyi gong yang sangat kuat yang jadi pertanda tertentu, terutama tanda kalau ada wabah penyakit yang akan nyerang. Puyang Candi, Puyang Sau. Kalau aku seumur hidup aku walaupun hari hujan deras belum pernah itu berisi aja. Gimana? Itu lubang ini. Lubang enggak? Beda lubang besar ini loh. Oh, di sini ada tudukan tanah. Ada tanah yang bentuk lubang di sana. Tapi menurutnya kita fokus ke dulu waktu itu. Iya itu kan. Apa namanya? Menurutnya puyangan itu kan lanang aja. Lebih kurang macam. Oh, disebutlah Puyang Candi. Berarti karena kami bukan kapasitas kami lur untuk membuktikan apa ini makam atau bukan kayak gitu. Tapi intinya itu Assalamualaikum Puyang Candi, dan ternyata Puyang Candi itu ada makam kayak gitu loh. Sebenarnya itu disebut Puyang Candi menurut aku tuh menyimak sedikit ya dari Ibu Sondang tuh, beliau tuh menyatakan memang istilah kata sisa-sisa peradaban kuno di sini kayak gitu kan, dan membenarkan kalau itu tuh memang bekas candi kayak gitu kan. Tapi kita tidak tahu apa dia tertulis ditanam sih ya. Cuman memang sebenarnya kalau kita ngelihat kok di yang lain-lainnya tuh dia apa datar loh, tapi rendah, tapi di areal Siga dia macam kira-kira gambar itu seolah-olah kayak pernah ditimbun kayak gitu nah. Nah, karena dia bergunduk tanahnya di Siga loh. Iya. Kalau di sini kan dulu-dulunya kalau kita gali lah setengah meter lebih lah kan. Batu segi 4 itu 20 kali 20. Oh, iya. Berdasarkan penelitian di tahun 2006 dan 2007 yang pernah dilakukan oleh tim arkeologi yang dipimpin oleh Sondang Martini Siregar yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dirinya nyelaskan bahwa di lokasi ini ditemukan pemukiman lama melalui jejak sebaran fragmen keramik kuno di area sekitar 400 meter di sebelah timur candi, dan ditemukan juga benteng tanah dan sisa dermaga di situs Candi Teluk Kijing.
Posisi reruntuhan candi berada di areal yang lebih tinggi atau tebing gundukan tanah. Sebelumnya di tahun 1995, CNR bekerja sama dengan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu melakukan survei dan ekskavasi di wilayah ini dan menemukan sebaran batu candi di sekitar wilayah Teluk Kijing. Kemudian tahun selanjutnya, Pusat Arkeologi Nasional beserta Balai Arkeologi Palembang melakukan ekskavasi di situs Candi Teluk Kijing dan menemukan beberapa gundukan tanah yang diindikasikan sebagai struktur batu candi. Dari hasil penelitian tersebut, situs Candi Teluk Kijing ini berlatar belakang agama Hindu. Nilai batu yang 20 kali 20 tuh nggak tahu buatan tahun berapa itu kan, nggak tahu. Enggak tik 20 kali 20. Tapi Kak, posisi Kak di kebun para sapi nggak? Ini kalau yang ini yang itu sepupu aku. Oh. Yon. Cuman menurutku yang salah satu keanehan lah, ada keganjilan sih Kak, itu gak terdengar bunyi gong yang sangat kuat sampai juga yang tuh dia tuh serasa tidak nampak tanda loh, seperti kayak saking kekuat itu kan. Nah, getaran bunyi gong tadi kan loh. Di perkiraan kamu tuh di Sikak sumber suara itu kan. Sumber suara tuh di areal Sikak lah kayak gitu kan. Ya kita tidak tahu loh apakah itu makhluk astral yang menyimpan energi kejayaan pada masa itu gitu. Yang pasti kayak kita bicara bekas candi, berarti di sini bukan tempat sembarangan. Kalau di agama Hindu mungkin tempat pemujaan gitu. Kalau agama-agama itu kan, kalau candi itu kan identik dengan tempatnya agama-agama sebelum Islam kayak gitu loh, sebelum masuknya Islam di Tubuh Sika. Tapi yang namanya kamu juga tidak olah terisi ayo udah di. Lah walaupun itu hujan deras. Boleh deh, nggak dengan kan berjarak lebih kurang setengah depan dan ada aman bahasa kami musi ada kedukan tanah. Ya, tidak tahu apa memang dikeduk atau memang sudah terbentuk dari dulu. Di areal situs Candi Teluk Kijing tersebut, tim tersebut melakukan penggalian sedalam 1 meter sampai 1,25 meter, ditemukan struktur batu candi sebanyak 3 lapis. Dan di dalam struktur batu candi tersebut ditemukan pelipit. Pelipit dinding candi tersebut berhias gepadma sebagai ciri candi tua di Indonesia. Kemudian juga ditemukan panel terakota. Di atas panel tersebut terdapat relief arca dewa dalam bentuk alida, yang dalam ikonografi Hindu bentuk tersebut menggambar ke sosok dewa Hindu. Dari segala hasil temuan tersebut, maka tim arkeologi berasumsi bahwa situs Candi Teluk Kijing dahulunya berlatar belakang agama Hindu. Yang tegelik sesuai itu mau manis, tak sepanjang sejarah kamu juga. Bertanya Bekut. Kalau aku istilahnya Belum, alhamdulillah. Dia istilahnya kopi kan bahasa kami, memang latih dari istilah penemuan sini kan. Seperti itu kaki ayam itu. Nah dia berjalan kayak ini lah. Nah, berbunyi cit ini. Pas dia mantangnya lah kan. Pas dia manggil mak itu yang langsung hilang. Nah itulah juga ngate istilahnya anak-anak tuh kan. Kalau ada nemu apa begini itu kami. Oh, di kamu tuh kopi deh kayak tahu ada. Nemu ke pecah kaki ayam. Koneng gitu. Nah, kakinya bayam itu? Oh, tapi kaki jarinya di atas. Kira-kira maaf ya aku visualkan, aku coba gambarkan. Kira-kira ceker ayam gitu loh. Nah, dia tuh lah potong dari ayamnya gitu. Tapi hidup bergerak kayak gitu. Nah, maksudnya bergerak kayak itu. Itu tuh lebih kurang perwujudannya namanya juga makhluk gaib gitu loh. Di salah satunya itu cerita yang diceritakan. Bukan ayam utuh tapi kaki ayam yang berwujudan kaki ayam kayak gitu. Banyak angker lah pokoknya itu lur, disakralkan lah lur yang namanya di tempat keramat, apalagi kan puyang lur, puyang candi, berarti kan kita khususnya warga Teluk Kijing yang paham tuh tidak boleh sembarangan kayak gitu lur. Biasanya yang jelas jangan berbuat mesum, jangan bertarak dan lain sebagainya, tidak boleh yang buruk-buruk kayak gitu lur, sesuai dengan norma agama kita Islam gitu kan. Jangan kalau nak nilik-nilik Sika sejauh batas masih wajar, mungkin cakap yang dekat wajar-wajar beda, cuma nak ngelik gitu kan. Tidak nak ngelik ngedok-ngedok, jangan cuma cubu-cubu, ada undang-undang loh. Kan? Ibarat kata seandainya kayak ada wong nonton video kok digedok-gedok atau mana-mana. Itu namanya tuh kriminal loh. Ada pasal, ada undang-undang yang menjerat kamu, tabuang. Nah, dilindungi lur. Situs yang dilindungi kayak gitu kan, karena
mengingat sejarah-sejarah itu tadi, apalagi pernah arkeologi itu membuktikan ke kita. Ada yang itu pakai memban bau bulu, nah, kayak kira-kira ya. Kemudian diukur pakai depe, betul? Dibilang nempe telur depe atau depa, yo, serentangan tangan gitu kan. Kayak diukur bambu itu kan. Kemudian ditaruh ke misalkan di apa namanya api-api itu disalai bem itu, nah, atau ditaruh ke dulu sambil kita bersih-bersih, sekian menit kemudian dicek lagi, Bismillah. Oh manjang bulunya kan. Nah, Itu tergantung istilahnya kita kan kalau dulunya di sini pernah kilan, Kilan, kan? kilan Di jadi, kilan. ya. Nah, yo istilahnya keluar dikit gitu ya dari Islam. Nah, itu istilahnya ditaruh di makam. Itu ada permintaan Ada istilahnya. niat, tahu. Ada yang minta apa nak cari ikan kan Oh. biar boleh banyak. Nah, kalau istilahnya kalau dapat banyak istilah aku minta panjang ini kan. Oh. Kalau istilahnya tak dapat istilahnya aku minta pendek ke buk bambu ini kan. Nah, itulah jadi Semambu atau bulu tadi. Sekali lagi yang kami cerita ke telur itu budaya kearifan lokal di Sumatera Selatan, terkhusus Kumusi, dan berlaku untuk suku-suku yang lain yang sama gitu kan. Kita tidak bisa lur mencampur adukan antara kearifan lokal dengan agama sekali lagi. Yang jelas jangan pernah berminta kepada selain Allah. Dia kan di sini pun berdoa, misalkan ya Allah, seandainya niat aku nak pergi haji besok kayak gitu kan lebih kurang. Tercapai panjanglah bulu ika, berpintanya kepada Allah ya, bukan pada candi. Kita kan kita antara kearifan lokal dengan kearifan lokal itu adat budaya yang berkembang kayak gitu. Nyatu ya. Gimana lur? Puas penonton? Ya Allah ada ini lur. Ya Allah nanti yung. Nyimpang cawa. Tenang nanti yung kan ya? Lemak sama nih kak. iya. Lemaknya serius. Ini yang banyak istilahnya kalau sudah kemarau. Sudah kemarau dan timur. Sudah kemarau, hujan dikit. Rawan tiung lemak nih ya Ju. Serius aku hobi. Makanya juga kak. Biasanya kenapa ada kusiul tuh? Gak sama ada yang di kamu. Yo, tambah banyak. Jadi oh iya. Di siul tambah banyak biasanya. Oke, tekelik kali, banyak tuh dia tekelik masih diperlihat kira-kira.